Perkenalkan, nama saya Frigia Dela Nainggolan. Video saya kali ini, saya akan mempresentasikan makalah sosiologi komunikasi pertama saya yang berjudul Upaya Komunikasi yang dilakukan dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran daring selama COVID-19 oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Kota Dumai. Video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Arisan Boni Nainggolan. Dan langsung saja, saya akan menjelaskan latar belakang memilih judul, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian komunikasi dan masalah etika yang timbul setelah ada virus ini. Komunikasi merupakan hal yang paling penting, karena dengan komunikasi kita dapat mengetahui pesan apa yang ingin disampaikan komunikan kepada audiens. Dalam perkuliahan, komunikasi yang baik antara dosen dan mahasiswa perlu dijaga, guna memperoleh hasil pembelajaran yang maksimal. Sebagai mahasiswa, kita perlu menjaga attitude saat berbicara dengan dosen. Misalnya, saat kita ada keperluan penting atau mendadak dengan dosen, kita tidak boleh langsung datang ke rumahnya. Karena tidak semua dosen, bahkan mereka risih saat dikunjungi mendadak. Dan mereka juga memiliki kesibukannya masing-masing. Untuk itu, ada baiknya kita membuat janji terlebih dahulu, baik dari pesan singkat, WA, atau dengan telepon. Dari situ dosen bisa melihat bagaimana etika seorang mahasiswa, apalagi setelah diumumkan bahwa wabah COVID-19 telah masuk ke Indonesia. Berbagai pihak berupaya untuk menghentikan dan mencegah penyebaran virus ini. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran virus ini adalah dengan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah guna memutuskan rantai penularan COVID-19. Untuk itu, dosen dan mahasiswa dituntut untuk memiliki kreativitas serta inovasi dalam proses perkuliahan ataupun belajar mengajar agar meminimalkan hambatan pada kuliah daring. Latar belakang saya memilih judul ini karena saya melihat selama adanya pandemi ini, nilai sopan santun siswa menurun drastis. Yang biasanya, pada saat dosen berbicara atau menjelaskan materi, mahasiswa mendengarkan dan mencatat hasil pembelajaran yang dijelaskan oleh dosen. Tapi dapat kita lihat saat ini, dengan adanya kuliah daring, moral siswa berkurang. Pada saat dosen menjelaskan materi, kamera dinonaktifkan, sehingga dosen tidak tahu apa yang dilakukan mahasiswa, apakah dia mendengarkan apa yang disampaikan atau dia tertidur. Kita tidak tahu, karena dia menonaktifkan kameranya membuat dosen tidak bisa memantau dari jauh apa yang dilakukan mahasiswa tersebut. Untuk itu, perlu adanya strategi yang dilakukan mahasiswa dan dosen untuk meningkatkan mutu pendidikan selama pembelajaran online atau daring, agar komunikasi antara dosen dan mahasiswa dapat terjalin dengan baik. Dosen dan mahasiswa dituntut untuk mempelajari cara menggunakan metode belajar online. Belum lagi, tantangan lain untuk diatasi beberapa mahasiswa tanpa akses internet yang dapat diandalkan untuk berpartisipasi dalam pembelajaran online. Kesenjangan ini terlihat di seluruh negeri, termasuk juga di Jakarta. Selain permasalahan dari segi teknologi, permasalahan lain yang tidak bisa diabaikan adalah masalah berkomunikasi antara dosen dan mahasiswa, terutama dalam menyampaikan materi kuliah. Komunikasi dikatakan efektif jika antara pelaku komunikasi, yaitu komunikator, dan komunikan memiliki hubungan timbal balik atau feedback. Dari latar belakang yang saya paparkan tadi, rumusan masalah yang saya angkat yaitu 1. Apa saja masalah yang timbul oleh mahasiswa dan dosen selama proses belajar mengajar? Yang kedua, hambatan-hambatan selama proses pembelajaran online. Yang ketiga, bagaimana strategi yang dilakukan dosen maupun mahasiswa dalam meningkatkan mutu pendidikan selama COVID-19. Bagian keempatnya, tantangan apa saja yang dihadapi mahasiswa dalam melakukan proses pembelajaran daring. Dan yang terakhir, bagaimana komunikasi yang baik pada dosen. Baiklah, di pembahasan saya menjelaskan 5 pokok penting, yaitu pengertian komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, bagaimana tips komunikasi yang baik dengan dosen. Kemudian saya juga menjelaskan apa saja hambatan bagi mahasiswa dan dosen selama proses daring. Kemudian ada juga saya paparkan apa saja masalah yang timbul selama COVID-19 dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, saya juga menjelaskan upaya dan strategi yang dilakukan dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran selama daring. Langsung saja kita ke pembahasan. Bagaimana cara komunikasi yang baik antara dosen dengan mahasiswa tentunya berbeda satu sama lain. Begitu juga sebaliknya, masing-masing pelaku komunikasi memiliki strategi dan gaya yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat kita lihat dari latar belakang budaya, pengalaman, dan tingkat pendidikan yang ditempuh. Tips komunikasi yang baik dengan dosen, yang pertama itu harus kita awali dengan salam sederhana. Contohnya itu dengan mengucapkan salam cuaca. Yang kedua, ucapkan kata maaf. Contohnya itu, maaf mengganggu waktu Bapak atau Ibu. Kemudian perkenalkan diri. Misalnya nih, perkenalkan nama saya Frigia, mahasiswa Bapak, Ibu, dan di Prodi Sosiologi Agama. Dan yang terakhir, selalu gunakan bahasa yang formal sesuai dan sopan. Dan juga jangan terkesan memerintah atau memaksa dosen.
Hindari penggunaan bahasa gaul atau alay, terutama ketika melalui pesan singkat. Hindari menyingkat kalimat dan sampaikan maksud Anda dengan jelas. Sedangkan hambatan yang dihadapi mahasiswa dan dosen selama proses belajar mengajar online yang pertama itu, tugas yang diberikan oleh dosen tidak seperti bertatap muka, malah bertambah berlipat ganda dari biasanya. Kemudian itu ada juga hambatan pada gangguan jaringan internet. Yang ketiga, adanya kuota atau paket data yang digunakan. Yang keempat itu, disiplin waktu yang kurang tepat. Dan yang kelima itu, terdapat hambatan yaitu pada program kerja pada organisasi mahasiswa. Dampak dari kuliah daring juga sangat dirasakan bagi mahasiswa yang mengikuti organisasi mahasiswa di kampus. Selain hambatan, ada juga masalah yang dihadapi, yaitu masalah yang timbul selama COVID-19 dalam proses belajar mengajar, yaitu sulitnya memahami materi kuliah yang diberikan baik berupa modul maupun buku referensi, seperti yang dijelaskan mungkin karena jaringan dan kuota internet, mengakibatkan mahasiswa tidak menguasai materi. Yang kedua itu permasalahan lain adalah munculnya hambatan lain, yaitu kejenuhan belajar. Kejenuhan belajar merupakan hambatan dalam proses belajar. Kejenuhan muncul karena mahasiswa mengalami gegar budaya dalam proses perkuliahan. Dari yang biasa tatap muka langsung di kelas berubah menjadi online, di mana mahasiswa harus belajar mandiri dengan mempelajari modul sendiri. Yang ketiga itu gegar budaya. Bisa diartikan sebagai keadaan di mana seorang tidak mengenal kebiasaan sosial dan kultur baru, sehingga seorang individu tersebut tidak dapat menampilkan perilaku yang sesuai dengan aturan di lingkungan baru. Sekarang, saya akan menjelaskan upaya dan strategi komunikasi yang baik antara dosen dan mahasiswa guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun strategi yang dilakukan dosen yaitu dengan memberikan apresiasi di setiap pencapaian siswa. Kemudian, dosen mengajarkan cara penyampaian yang baik dan benar. Ketiga, mengajari mahasiswa untuk menjunjung tinggi nilai disiplin dan tepat waktu pada mahasiswa, dan membangun sikap saling tolong-menolong serta kerjasama dalam kelas supaya terjalin hubungan yang baik. Itulah upaya dan strategi yang dilakukan. Adapun pada bagian penutup, saya membuatkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari judul saya yaitu perlunya komunikasi yang baik antara dosen dan mahasiswa, serta selama proses belajar mengajar diperlukan keaktifan setiap mahasiswa supaya kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik untuk mengurangi gegar budaya dan kejenuhan dalam mengikuti proses perkuliahan. Sedangkan saran saya yaitu dosen dan mahasiswa harus berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Dosen dituntut melakukan kreativitas dalam mengajar, dosen dituntut untuk disiplin dan inovatif. Dosen hendaknya selalu antusias dan tulus dalam mengajar, juga mengasah terus pengetahuan mahasiswa.